tunggal roda ganda ini sumbu tunggal. Ya. Yang 11 itu ini tunggal, yang ini sumbu tunggal roda ganda, yang ini sumbu tandem. Itu yang 4 sumbu. Trailer 4 sumbu. Kalau trailer yang 5 sumbu, ini yang 12. Ini salah nih. Ini harusnya 2. Ini ada 2-nya. Jadi 1.2 strip 2. Nah, ini yang 5 sumbu. 5 sumbu ada 2 macam. Ya. Itu trailer yang ada di kita. Yang 5 sumbu yang lain, sumbu tunggal roda tunggal, sumbu tunggal roda ganda, sumbu tridem roda ganda. Kalau yang ini tandem, ini tridem, ini tunggal. Truk yang paling besar itu 6 sumbu, 6 as. Ya. Ini istilahnya berubah sekarang itu. As itu dibilang sumbu. Kalau dulu itu sumbu tunggal, sumbu tandem, sumbu ganda, sumbu tridem. Nah, yang depan sumbu tunggal roda tunggal, ini sumbu tandem roda ganda, ini sumbu tridem roda ganda. Jadi kalau yang 2 saja itu sumbu tunggal roda ganda. Ya, gitu. Kalau 1 itu sumbu tunggal roda tunggal. Kalau 2-nya berimpit tandem. Kalau 2-nya ada 3 berimpit tridem. Itu ini jenis kendaraan yang ada di kita. Hanya ketika Anda mendesain kendaraannya apa saja, ya. Kayak seperti ini nih, sumbu ini ada nih, yang sumbu 3 sumbu, depan 1, belakangnya 1, belakangnya lagi sumbu tunggal roda ganda, ada itu. Biasanya itu box besar. Jadi itu. Jadi ini jenis kendaraan yang komplit lah. Hanya ketika Anda mendesain kendaraan apa saja yang ada. Ketika Anda menentukan jenis kendaraan tertentu, berarti kendaraan itu akan lewat di jalan yang Anda desain. Kalau yang tidak ada, seperti trailer tertentu, tidak ada. Kalau tidak ada, menandakan bahwa trailer itu nggak akan lewat. Hati-hati ya, bahwa trailer itu nggak akan lewat. Makanya nanti, misalkan Anda hanya ngedesain trailer nomor 11. Jika Anda hanya nomor 11, ketika ada yang nomor 14 lewat, itu luar biasa nanti efek ke beban lalu lintasnya, ke SL-nya. Jadi, orang selalu bilang overload. Overload itu satu sisi jumlahnya. Yang kedua itu paling utama itu overload itu bebannya. Nah, beban PDF-nya. Di standar itu trailer 6 as itu paling 3 sampai 4 PDF-nya. Realnya ini real, ini hasil survei WIM, ini sekitar 41. Standar itu paling 4 dia. Kenyataannya 41. Ini menunjukkan 10 kali lipat. 10 kali lipat nih. 10 kali dari standar. Jadi ketika Anda mendesain jalan menggunakan PDF standar, itu umur jalan bisa lebih cepat rusak. Kenapa? Karena kenyataannya di lapangan itu bisa 10 kali lipatnya. Ya. Jadi begitu bahayanya
begitu besar efeknya mengenai beban sumbu. Ya, kalau rumusnya ini, kalau sumbu tunggal roda gandal dibagi 5,4, sumbu tunggal roda ganda 6,18, sumbu tandem 13,7, sumbu tridem 18,45. Rumus pembaginya pangkat 4. Ya. Contoh dari yang dari data survei ini survei dilaksanakan di daerah Jawa, ini arah Semarang, satu lagi arah Demak. Yang ini saya ambil arah Semarang karena ini arah yang paling besar bebannya dibanding arah Demak. Ya. Hanya survei ini, hasil survei ini hanya beberapa jenis kendaraan yang ada. Yang kuning itu jenis kendaraan yang tidak ada di survei. Jenis kendaraan yang tidak ada di survei. Ya. Jadi yang kendaraan ringan, truk 2 as, truk 3 as, 4 as, gandengan tipenya sumbu tunggal roda tunggal, sumbu tunggal roda ganda, sumbu tunggal roda ganda, sumbu tunggal roda ganda, ini ada. Memang kenyataannya gandengan itu yang ada poin 6. Poin 6. Oh, ini hilang. Poin 7, 8, 9 ada. Nah, 8 yang ini tidak ada. Harusnya gini. Ya. Ini 6, ini 7 ya. Ini 8 ya. Enggak, cek aja lah nanti. Khawatir saya merubah lagi. Ya, jadi yang ada kendaraan itu yang ini, yang tidak saya kasih warna. Ini yang ada di survei, yang survei saya itu. Komposisinya seperti ini. Ini komposisinya, konfigurasi sumbunya. Konfigurasi sumbu penting ya. Itu penting untuk menentukan bahwa itu sumbu tunggal roda ganda, atau sumbu tandem, atau sumbu tridem. Ini beban konfigurasi sumbunya, sumbu depan, sumbu belakangnya, sumbu yang ketiga, sumbu yang keempat. Kalau gandengan kan ada 4 sumbu. Ya, ini satu kendaraan yang depan, ini satu bak yang belakang. Ya, itu satu bak yang belakang, yang ini yang depannya. Ya. Kalau trailer itu kan ini, trailer itu satu di depan, di tengah satu, di belakang satu, jadi 3 konfigurasi sumbu. Ya, jadi trailer itu 1, 2, 3. Dan dengan kalau mobil yang kecil, bis kayaknya 1, 2. Ya, itu. Nanti ini dihitung PD4-nya. PD4 ini karena satuannya kilogram, jadi dibagi ton dulu. Kilogram dibagi 1000 untuk jadikan ton, dibagi 5,4 ton pangkat 4. Ini sumbu 1, sumbu 2. Ini jumlahnya. Nah, ini begitu besarnya nih sumbunya. Beban sumbu. Beban sumbu begitu besar. Ya, beban sumbunya. Ini untuk masing-masing jenis kendaraan. Kayak gandengan ini 32 PDIP-nya. Sedangkan yang di standar itu paling kecil. Jadi pantas dulu selalu dikatakan jalan tersebut overload. Overloadnya itu ya kelihatan di sini. Biasanya 4, ini bisa nyampe 40. Yang luar biasa kenaikan bebannya. Jadi pantas ketika Anda menggunakan PDF 4, umurnya 20 tahun, yang lewat 40 dibagi 1/10, ya 20 bisa jadi umurnya berapa tahun ya. Jadi umurnya bisa sangat pendek. Karena apa? Karena esal kalau Anda menggunakan esalnya standar itu kecil. Yang lewat itu luar biasa besarnya. Jadi umur perkerasan bisa sangat pendek ketika Anda salah menentukan beban kendaraan.
Selanjutnya kalau ini PDF sudah ada, hitung-hitungannya ini, hitung-hitungannya LHR 365 kali DD kali DL kali PDF 4 kali R dapatlah ini SL-nya. Ya. Ini SL-nya. Tepat ini. Ini total SL, ya. Ini total SL-nya. Total SL-nya berapa juta? Nah, total SL inilah untuk mendesain perkerasan. Oke, itu yang review yang perlu saya sampaikan ke Anda. Bagaimana, ada yang mau asistensi? Ada yang mau asistensi enggak? Ya, lihat MDPJ saja. Anda lihat MDPJ, struktur perkerasannya. Struktur perkerasan, lihat MDPJ. Ini struktur perkerasan MDPJ. Jadi MDPJ mengisyaratkan bahwa strukturnya itu 5 lapis. Ini 1 lapis, ini 2 lapis, ini 3 lapis, ini 4 lapis, 5 lapis. Ini D1, D1, ini D2, D2, ini D3. Ya. Jadi desain Anda menggunakan D3D, D1, D2, D3. Nanti kepelaksanaannya nanti Anda gunakan yang 5 lapis ini. Yang D1 dipecah jadi 2, ACBC, ACBC. Yang D3 dipecah jadi agregat kelas A atau CTB, agregat B. Ya. Ini sebagai lapisan drainase. Itu struktur perkerasannya. Modulusnya Anda gunakan modulus dari MDPJ sajalah biar Anda nggak sulit nyari. Anda biar nggak sulit nyari, gunakan MDPJ. Nah, Anda gunakan MDPJ saja. Ini tebalnya. Ini tebal perkerasan, kalau lapis fondasinya berbutir. Jadi ini standarnya. Bergantung apa? Bergantung apa ini? Ini SL-nya berapa juta? Misalkan SL Anda 20 juta, berarti ACWC minimum 40, 60, 4 cm, 6 cm, 14,5 dan 30 cm. Ini minimumnya. Jadi kalau lebih, ya pasang aja yang lebih. Itu standar, itu tebalnya. Bergantung SL-nya. Nah, untuk modulusnya, Anda gunakan modulus yang ada saja. Ini modulusnya, gunakan modulus ini saja. Anda gunakan ACBC pakai modulus ini. ACBC gunakan modulus ini. ACBase gunakan modulus ini. Untuk bahan CTB kemungkinan ini, untuk tanah dasar segini. 10 kali CMPA. Untuk tanah dasar, untuk agregat kelas A dan agregat B, lihat ini. Nih. Ini modulus lapis teratas bahan berbutir. Ini lihat. Karakteristik modulus lapisan teratas bahan berbutir. Ya. Kalau tebal aspalnya 20 cm atau lebih dari 25 cm, modulusnya itu modulus agregatnya itu 150 MPa. Ya. Kalau sekitar 20 cm, 20 tebalnya 20, ini segini. Jadi kalau di sini semakin tebal, semakin kuat lapis permukaan, lapis aspal, modulusnya itu semakin kecil. Kenapa begitu? Karena bahan berbutir semakin tertekan, itu modulus semakin naik. Ya.
modulus lapisan berbutir itu begitu. Semakin besar tekanannya, dia modulusnya semakin besar. Ya, jadi modulusnya itu bergantung berapa besarnya lapis. Nah, ini bergantung, kalau di sini ini berdasarkan berapa tebal lapis. Kalau lapis beraspal, nih, tebal lapis aspal di atas lapis berbutir. Ini kan tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Misalkan ini 4 cm, ini 6 cm, ini 15 cm. Udah berapa cm itu? Udah 26. 26. 260. Kalau 260 kan masuknya ke sini. Berarti modulus agregatnya itu sekitar ini. 150 MPa dia. Kalau tebalnya segini. Ya. Itu MDPJ memberikan ilustrasi berapa modulus lapis bahan berbutir. Ya, jadi itu menggunakan desainnya pakai material itu, modulusnya itu. Ya. Oke, ada yang bertanyakan? Ada yang masih sensing nggak? Kalau perkasan kaku kan strukturnya ini, kalau perkasan kaku strukturnya gini. Ini lapisan beton, ini D1, ini leng konkrit. Kalau di SNI 2002 ini CBK, campuran beton kurus. Ya. Ini agregat, lapisan dasarnya agregat. Ya. Oke, berapa tebal ini? Berapa tebal ini? Lihat di bawah, di MDP-nya di bawah ada untuk lapisan apa? Tadi itu lapis ini perkerasan kaku. Perkerasan itu jalan beban lalu lintas berat nih. Ini perkerasan kaku untuk jalan dengan beban lalu lintas berat. Ini SH-nya, beban kendaraan, beban SH, beban kendaraannya, beban apa? Repetisinya. Ya, repetisinya ada pakai beban. Tebal beton itu kalau repetisinya di bawah 4,3 juta itu sekitar 20 sekian senti. Nah, dan konkrit atau CPK itu tebalnya 10 cm. Terus lapisan drainase 115 cm. Ya, itu petunjuk MDPJ. Untuk MDPJ ini perkiraan saja. R4 kalau repetisinya 43 juta itu tebalnya bisa 29,5. Untuk leng konkrit tetap diambil 10 cm dan untuk lapisan drainase 15 cm. Itu untuk berlalu lintas berat. Kalau lalu lintasnya kecil, ya dia lebih kecil. Ya. Ini yang tadi perkasan lentur. Ini perkasan lentur dengan HRS. HRS jarang digunakan. Oke. Ini desain perkerasan lentur opsi biaya minimum dengan CTB. Jadi lapis fondasinya itu lapis fondasi bawah dia menggunakan CTB, yang bawahnya pakai agregat. Jadi kalau yang ini konstruksinya ini AC WC, ini AC BC, yang ini AC base, yang ini CTB, yang ini
ini lapisan D1, ini D2, ini D3. Jadi D3-nya menggunakan CTB dan agregat kelas A. Ya. Ini D1, ini D1, ini D2, ini D3. D3. Jadi D3-nya itu bukan agregat kelas A dan agregat kelas B, tapi dia menggunakan CTB. Pakai semen, campuran semen itu. Ya, itu kalau mau konstruksinya lebih, dia kata lebih kuat lah, ya lebih kuat. Oke, ada yang tanyakan?